Salah satu HP iPhone yang aku rekomendasiin dan pilihan yang paling tepat buat kalian beli di tahun 2024 ini adalah iPhone 11. Ini mungkin cocok banget buat kalian yang mungkin lagi nyari HP iPhone, entah itu sebagai HP iPhone pertama kalian atau karena pengen nyoba buat upgrade dan ganti ke HP iPhone yang sudah mempunyai kamera boba. Selain karena desainnya yang masih belum ketinggalan zaman, apalagi dengan kamera bobanya itu, performance dari iPhone 11 ini juga masih terbilang cukup kencang dan masih bisa diandalkan buat dipakai di tahun 2024 ini. iPhone 11 ini dirilis pada tahun 2019 ya guys, yang berarti sekarang usianya sudah menginjak usia 4 tahunan. Berarti iPhone 11 ini juga bisa dibilang adalah HP iPhone jadul. Tapi kerennya iPhone 11 ini masih ada juga loh yang menjual unit barunya. Untuk harga terupdate-nya iPhone 11 ini setelah aku cek di website iBox ternyata turun lagi guys menjadi 6.999.000. Karena sebelumnya pernah naik di harga 7.499.000 setelah iPhone 15 kemarin keluar. Harga tersebut untuk unit barunya ya guys, yang varian terendahnya yang kapasitas 64 GB. Sedangkan untuk harga bekasnya kalian bisa dapatkan iPhone 11 ini di harga 4-6 jutaan aja guys, tergantung kondisinya seperti apa. Nah, dan untuk pertanyaannya di harga segitu, apakah bener si iPhone 11 ini masih worth it untuk dibeli? Dan apakah beneran gak bakalan rugi kalau misalkan dibeli di tahun 2024 ini? Sebelum lanjut, boleh dong aku minta buat bantu supportnya guys, supaya channel ini bisa berkembang dengan cara ketik like, comment, and subscribe. Nah oke guys, yang pertama yang menjadikan iPhone 11 ini worth it untuk dibeli adalah dari segi harganya. Harga iPhone 11 ini menurutku sudah terjangkau banget buat dibeli dibandingkan dulu pas iPhone 11 ini dirilis di angka 12 jutaan guys. Dan sekarang kalian bisa dapatkan iPhone 11 ini di harga 6 jutaan aja. Dan ini itu harganya sudah turun lagi guys, karena sebelumnya harganya naik di harga 7,5 jutaan. Ini menurutku salah satu kesempatan yang gak boleh kalian lewatkan untuk meminang si iPhone 11 ini. Menurutku harga segitu tidak terlalu mahal, karena sebanding dengan kualitas yang kalian bisa dapatkan dari device iPhone ini. Dan kapan lagi kalian bisa ngerasain experience menggunakan HP iPhone yang menurutku the best banget. Mulai dari performance, dari kualitas kamera, dan yang lainnya di harga yang sudah terjangkau guys. Atau untuk kalian para kaum mendang-mending yang masih bilang harga iPhone 11 ini masih cukup mahal untuk dibeli, sebenarnya ada juga loh opsi pilihan lain dengan cara membeli HP iPhone dalam kondisi bekas. Dan sudah pasti harganya akan lebih murah lagi guys. Walaupun terkadang pasti di pikiran kalian agak sedikit ragu buat membeli HP iPhone bekas, karena tentu saja agak sedikit ranjau dengan banyaknya resiko yang ada. Entah itu dari kondisi emailnya takutnya kena blokir karena tidak terdaftar di Kemenperin dan Bea Cukai. Tapi tenang dulu guys, karena tidak semenyeramkan itu. Sebenarnya ada juga loh beberapa HP iPhone bekas yang dijual dalam kondisi yang oke, dan tentu saja masih layak buat dibeli. Kalian tinggal pinter-pinter aja membeli HP iPhone bekas dengan cara membeli HP iPhone bekas di gerai resmi iPhone. Untuk lebih jelasnya cara membeli HP iPhone bekas biar gak kena tipu, sebenarnya aku udah bikin videonya. Dan biar gak ribet, aku udah taruh link videonya di kolom deskripsi. Dan untuk selanjutnya dari segi desainnya. Desain dari iPhone 11 ini menurutku masih kelihatan cakep, masih kelihatan mewah, dan belum ketinggalan zaman. Apalagi desain di bagian belakang, si iPhone 11 ini sudah mempunyai kamera boba dan sudah mempunyai logo Apple yang sudah berada di tengah guys. Selain itu juga bahan material yang digunakan pun gak sembarangan. Untuk di bagian depan dan di bagian belakang sudah menggunakan bahan material kaca. Dan premnya itu pun sudah menggunakan bahan material aluminium seri 7000 yang menjadikan iPhone 11 ini terlihat lebih premium guys. Untuk di bagian depan sudah menggunakan layar berponi dan sudah tidak lagi menggunakan tombol home button. Walaupun layarnya hanya menggunakan layar Liquid Retina HD saja, tapi nyatanya masih lumayan cukup enak buat dipandang. Dan refresh rate-nya juga hanya 60Hz saja guys. Menurutku gak terlalu buruk karena masih smooth dan gak terlalu lemot juga saat dipakai buat multitasking. Walaupun masih menggunakan refresh rate 60Hz saja guys.
Dan walaupun secara desain iPhone 11 ini belum seperti iPhone 12 atau iPhone 13 series yang sudah mempunyai flat design atau desain yang rata, tapi menurutku soal desain sih tergantung selera masing-masing ya guys. Kadang ada juga orang yang suka desain iPhone jadul, seperti contoh iPhone 5 series, yang masih menggunakan tombol home button. Juga kadang desain dari iPhone gak terlalu ngaruh juga, karena pada akhirnya bakalan ketutup juga karena pastinya bakalan dipakein casing. Tapi untuk iPhone 11 kalau soal desain sih, kalau menurut aku masih oke banget. Jadi untuk kalian yang masih mentingin gengsi, iPhone 11 ini masih layak banget buat dibeli. Dan untuk selanjutnya dari segi performance-nya. Performa dari iPhone 11 ini menurutku masih terbilang cukup kenceng buat dipakai di tahun 2024 ini. Karena untuk bermain game, scrolling TikTok, dan buka sosial media lainnya, iPhone 11 ini masih bisa menjalankannya dengan lancar. Untuk dapur pacunya itu sendiri, iPhone 11 ini dilengkapi dengan chipset A13 Bionic, yang menurutku performanya masih kenceng meskipun iPhone 11 ini dirilis 4 tahun yang lalu. Dan untuk RAM-nya itu sendiri sudah menggunakan RAM 4GB. Dan untuk pilihan memori internalnya ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB. Untuk updatean iOS-nya, kira-kira iPhone 11 ini masih bisa kebagian di iOS 18. Dan mudah-mudahan ini bukan iOS terakhir yang didapatkan iPhone 11 ini. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS 5-6 kali saja sejak iPhone tersebut diperkenalkan guys. Tapi tenang saja guys, iPhone 11 ini masih layak kok buat digunakan 2-3 tahunan lagi. Meskipun kalau misalkan iPhone 11 hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 18 saja. Yang selanjutnya ada dari segi kameranya. Kamera iPhone 11 menurutku masih keren banget. Apalagi karena iPhone 11 ini sudah mempunyai kamera ultrawide, yang pastinya gambar ataupun videonya akan kelihatan lebih luas dan gambar yang akan dihasilkan pun akan terlihat lebih dramatis. Untuk kedua kamera di bagian belakang sudah mempunyai resolusi yang sama, yaitu 12 megapiksel. Kamera tersebut adalah kamera wide dan ultrawide. Sedangkan untuk kamera depannya juga sudah mempunyai resolusi kamera 12 megapiksel juga guys. Kamera pada iPhone 11 ini menurutku masih bagus banget buat dipakai di tahun 2024 ini guys. Dan masih layak banget kalau misalkan dipajang di media sosial kalian. Karena hasil gambarnya pun masih kelihatan jernih dan natural khas iPhone. Dan untuk kebutuhan konten pun juga kayaknya masih layak banget buat dipakai. Selain itu juga iPhone 11 ini juga sudah menggunakan fitur Night Mode yang menjadikan gambar yang akan dihasilkan akan terlihat lebih terang dan jelas meskipun dalam kondisi minim cahaya. Dan yang paling aku suka dari iPhone 11 ini selain sudah mempunyai kamera ultrawide dan mode malam, kamera depan dari iPhone 11 ini juga sudah bisa merekam di resolusi 4K 60fps. Jadi bukan hanya di kamera belakangnya saja ya guys. Karena di generasi iPhone sebelumnya seperti iPhone XR dan iPhone XS, kamera depannya itu hanya bisa merekam di resolusi HD 1080 saja. Dan untuk yang terakhir ada dari segi baterainya. Baterai pada iPhone 11 ini menurutku masih terbilang cukup awet untuk menemani kegiatan sehari-hari, seperti buka sosial media dan aktivitas ringan lainnya. Untuk kapasitas penyimpanan baterainya, iPhone 11 ini mempunyai baterai sebesar 3110 mAh. Masih terbilang cukup besar kalau misalkan buat dipakai di tahun ini. Apalagi kalian belinya itu iPhone 11 dalam kondisi baru, yang baterai health-nya masih 100%. Jadi dipastikan baterainya akan lebih awet lagi guys. Karena biasanya keawetan baterai pada HP iPhone tergantung dari kapasitas penyimpanan baterai dan baterai health-nya.